Sunanto, SPD, MPD, kelas A, S1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2021. Maksud dan tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan materi tentang landasan ekonomi pendidikan. Yuk, simak materi landasan ekonomi pendidikan sebagai berikut. Apa sih pengertian ilmu ekonomi? Ya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Yang kedua, landasan ekonomi. Apa sih pengertian landasan ekonomi itu? Ya, landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi. Fungsi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Berikutnya, kita akan bahas tentang hubungan ekonomi dengan pendidikan. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam banyak literatur ekonomi, faktor modal dan kemajuan teknologi sering disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran ekonomi dalam pendidikan. Globalisasi ekonomi yang melanda dunia otomatis mempengaruhi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Alasannya sangat sederhana, yaitu karena takut digulung dan dihempaskan oleh gelombang globalisasi ekonomi di dunia. Peran ekonomi dalam pendidikan ada beberapa hal yang melatar belakangi, yaitu dalam sektor makro dan mikro. Yang pertama, makro. Alasan pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan di bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang tahun pertama dan kedua adalah karena ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia agar tidak kalah bersaing dalam era globalisasi saat ini. Mikro. Ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang walaupun orang itu sudah menyadari bahwa kehidupan yang gemerlap tidak menjamin hidup bahagia. Fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi adalah hubungan antara output dengan input. Fungsi produksi dalam pendidikan ini yang membagi fungsi produksi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, fungsi produksi administrator, yang kedua, fungsi produksi psikologi, dan yang ketiga, fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi administrator sendiri yaitu pada fungsi ini produksi administrator yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dalam proses pendidikan. Input yang dimaksud adalah prasarana dan sarana belajar termasuk ruangan kelas, perlengkapan belajar media, dan alat peraga baik dalam kelas maupun di laboratorium, yang juga dihitung harganya dalam bentuk uang. Yang kedua, fungsi produksi psikologi. Input pada fungsi produksi ini adalah sama dengan input fungsi produksi administrator. Output fungsi produksi psikologi adalah semua hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika. Yang ketiga, fungsi produksi ekonomi. Input fungsi produksi ini adalah sebagai berikut. Semua biaya pendidikan seperti pada input fungsi produksi administrator, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan seperti uang saku, transportasi, pembelian buku, alat-alat tulis dan sebagainya selama masa kuliah maupun masa belajar. Ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan sebagai tempat pembinaan pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya bisnis.
Ekonomi hanya sebagai pemegang peran yang cukup menentukan. Ada hal lain yang lebih menentukan hidup matinya dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola dan guru-gurunya. Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Apa sih yang dimaksud efisiensi dan efektivitas ini? Yang dimaksud dengan efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sementara itu yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif apabila dana ini digunakan sebagai tujuan pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Anggaran pendidikan ada beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama, sumber dana pendidikan. Dana pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan, pertandingan karya ilmiah, dan sebagainya. Yang kedua, jenis biaya pendidikan. Terdapat 3 macam, yaitu dana rutin. Dana rutin sendiri adalah dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti gaji. Yang kedua, dana pembangunan adalah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, dana bantuan masyarakat adalah dana yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan. Perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan biaya tradisional, SP4, sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran. ZBB, Zero Based Budgeting. Kesimpulan. Kita dapat mengambil kesimpulan dari sini, ekonomi sebagai sumber biayaan pendidikan sangat penting karena hal ini akan mendorong dan memacu etos bangsa menuju kualitas yang lebih baik. Ekonomi implikasi yang cukup menentukan keberhasilan pendidikan. Dengan ekonomi yang kuat, maka prasarana dan sarana media, alat belajar dan sebagainya dapat dipenuhi. Proses belajar mengajar lebih intensif, motivasi dan kegairahan kerja personal yang pendidikan akan lebih meningkat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.